Loh, tadi ada uwi. Omongan lampu nih. Lampu. Sirene. Itu bukan. Seperti iya. Sepertinya. Sepertinya belum. Sepertinya iya, dari sini udah kelihatan rambutnya putih. Asli lo gitu. Tahu aneh-aneh nek mesum yo sume. Ngajak semua merangkul bersama. Indonesia lebih sejahtera. Ya, baiklah, mari kita semua kita sambut Bapak Ganjar Pranowo. Dan terampil. Wayai wong tulus tampil. Oke. Kita lanjut nanti lagi ya Pak Oke. ya. Mana sih? Masyarakat Sukoharjo sudah tidak sabar untuk melihat. Ini dia sosok idola, sosok pemimpin yang sudah dinanti-nantikan. Betul. Yang sudah didambakan, diimpi-impikan. Sejak pagi tadi bahkan ya sudah hadir semua di sini. Betul sekali, sebuah sosok yang diharapkan bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Yes. Pemimpin yang menyejahterakan rakyatnya. Betul. Pemimpin yang peduli dengan rakyat kecil. Yes. Menang. Pemimpin yang Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Oke, ya itu dia sosok rambut putih yang sudah terlihat. Mari kita sama-sama sambut Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar Mahfud. Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Iya, wah ini Ini dia. Pak Ganjar sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sukoharjo sedari pagi. Mohon minta tolong Diberikan akses iya, Bapak Ibu diberikan nggih. jalan, di clear jalannya. Agar Bapak bisa duduk di tengah-tengah kita nantinya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ganjar Pranowo. Yeay. Wah. Sudah nampak begitu berseri ya wajah Bapak Ganjar ya Mas ya. Waduh. Jangan ditarik-tarik Bapak Jangan Ibu ditarik-tarik ya. Bapak. Nanti kalau Pak Ganjar cuel saya Iya. deg-degan gitu. Iya. Kasihan Pak Ganjar juga Kasihan, betul. udah capek ini, udah keliling seharian ini ya. Betul. Oke, Bapak Oke. Ibu. Bapak Ibu mundur dulu. Boleh sedikit memberikan, ruang dulu. untuk Pak Ganjar bisa Iya. duduk Bapak Ibu mohon izin. Kita akan Oke. segera duduk bersama ya Mas ya. Iya. Dikelirkan dulu panggungnya, Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi kakak-kakak cantik yang sudah menyambut Pak Ganjar dan Selamat datang Pak Ganjar. selamat datang Bapak di Sukoharjo tentunya. Selamat datang Pak. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Iya, boleh masyarakat diminta untuk duduk dulu ya. Duduk dulu Bapak-bapak. Iya. Ibu-ibu Yes. monggo. Oke, Mohon izin Bapak Ibu boleh kembali duduk terlebih dahulu Iya. ya. kita mau berdiskusi dulu ini. Iya, betul. Coba dites sekali lagi semangatnya. Semoga- Ganjar Mahfud. Menang. Sekali lagi, Ganjar Mahfud. Menang. Oke. Tepuk tangan untuk Iya. kita semua Bapak Ibu. Luar biasa ini ya. Yang mau Bapak Ibu kami mohon untuk bisa duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Mohon izin, kita akan segera mulai mendengarkan Bapak Ibu. Mohon izin, boleh duduk semua Ya. nggih. Karena Boleh kita duduk mau- semua Bapak iya. Ibu. yang mau Boleh duduk dulu buat teman-teman semuanya. media kami mohon juga untuk duduk. Dan kami mohon hanya Pak Ganjar yang ada di atas panggung. Buat teman-teman influencer juga kami persilakan untuk duduk di sebelah. Kita mau ngobrol bareng, kita mau lesehan.
ngobrol bareng, J, berdiskusi betul. mengenai satu keluarga miskin, satu sarjana. Betul, itu tema kita di hari ini Mas Darto dan juga Mas Ucup. Boleh kita duduk bersama Bapak Ibu, mohon perhatian dan kerjasamanya. Karena Pak Ganjar pun juga membawa banyak sekali teman-teman influencer untuk bisa kita ngobrol bareng nih Mas Darto dan Mas Ucup. Ya betul sekali. Oke. Nah, oke, kita akan mulai dulu. Ya. Kita akan mulai dulu kalau Bapak Ibu sudah bisa duduk nggih. Mohon izin nggih Bapak Ibu. Kami hargai antusiasmenya. Betul sekali. Tapi tolong duduk biar masyarakat yang di belakang juga bisa melihat. Yes. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu ketika duduk, nanti Bapak Ibu yang di belakang pun bisa menyaksikan dengan baik gitu ya. Iya. Jadi mohon kerjasamanya untuk duduk terlebih dahulu. Monggo, sekecaken lenggah sedanten, lenggah sedoyo Bapak Ibu monggo. Ya, kita akan mulai nih sebentar lagi Bapak Ibu nggih. Monggo Bapak Ibu. Bisa kita mulai? Oh bisa dong Pak. Pak, sebelumnya kami ucapkan selamat datang. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar Mahfud. Oke, Pak Ganjar. Tadi sebelum Bapak datang kami sempat ngobrol ini sama masyarakat Sukoharjo Pak. Ya, tentang kepedulian Bapak untuk rakyat kecil yaitu program satu keluarga miskin satu sarjana. Betul sekali. Dan tentunya salah satu dari 21 program Pak Ganjar ini akan bisa memutus lingkaran kemiskinan dan jadi model untuk anak-anak itu nanti mendapatkan pendidikan lebih tinggi dan lebih baik ketika bekerja Mas Darto. Betul Pak. Dan ini sebenarnya ada seseorang dari... Oke. Teman-teman relawan yang masih menyalakan sepeda motornya, boleh kami minta bantuan untuk mematikan terlebih dahulu. Iya. Monggo kita mireng ke Bapak ngendikan terlebih dahulu teman-teman nggih. Untuk setiap koordinator relawan yang naik motor boleh dimatikan sebentar nggih. Kita dengarkan Bapak dulu nggih, setuju? Siap. Terima kasih. Oke, kembali lagi. Iya. Mas, mohon dimatikan dulu Mas. Buat teman-teman yang ada di luar, kami mohon untuk kami hargai antusiasmenya tapi tolong Iya. motornya dimatikan dulu ya. Sebentar saja nggih. Ya, terima kasih. Jadi Pak, ini ada seseorang dari Sukoharjo ya yang akan kita tayangkan dalam tayangan berikut ini yang ingin bercerita. Mari kita lihat. Nama saya Surono, pekerjaan saya buruh ya di proyek pertukangan. Pendapatan saya ya cuma itu, untuk biaya keluarga ya belum bisa cukup lah. Anak-anak kan pengennya sekolah yang tinggi, tidak seperti bapaknya, coba bisa buruh di bangunan. Nama saya Sri Haryanti, dari kerjanya pabrik plastik. Penghasilannya ya cuma sedikit, ya cuma buat makan sehari-hari. Kalau buat muliake kan tidak bisa, tidak cukup. Perkenalkan, nama saya Yeti Herawati, umur 17 tahun. Saya sekolah di SMK Negeri 8 Surakarta, mengambil jurusan seni tari. Cita-cita saya pengen menjadi perawat karena menurut saya lapangan pekerjaannya lebih luas. Saya juga ingin membanggakan kedua orang tua saya. Menurut saya pekerjaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Kalau Bapak Ibu belum ada uangnya, mungkin saya harus menunda ya 1-2 tahun dulu. Selama ini saya sudah menabung dari adanya menari di hajatan orang, ikut melatih menari. Walaupun nggak banyak, tapi saya yakin pasti saya bisa buat bayar kuliah. Semangatnya juga besar sekali itu. Ya prestasi anak saya ya, dulu kelas 1 bisa ranking 10 besar, kelas 2 ini ranking 3 ya. Pengennya dulu ya itu jadi perawat,
Tapi ya biayanya dari mana? Dulu orang tuanya kerjanya cuma gini. Tapi Yetinya maunya kuliah. Tapi mau kuliah saya tidak punya uang. Ya saya mohon kalau ada bantuan saya dibantu biar anak saya bisa sekolah. Saya ada rencana mau kuliah, mungkin nanti melanjutin ke jurusan berikutnya itu tata boga nanti di Yogyakarta biasanya. Ada UNY. Paling saya bikin jajanan di rumah, terus saya titipin ke sekolahan, kadang dijajanin di teman-teman gitu. Paling ya hasilnya nanti modalnya disisipin buat modal besoknya lagi, terus yang lainnya ditabung buat kedepannya kalau ada butuh tentang jurusan atau gimana. Saya aja ragu juga bisa nguliahin anak saya apa enggak. Walaupun anak saya itu sangat ingin sekali kuliah, tapi saya ragu, Mas. Sing pesen. Enggak, pas ada di kantin, Bu. Ya pastinya sedih. Soalnya gimana ya? Orang tua tuh kayak ngusahain saya buat kuliah, kadang sampai dulu saat bapaknya kan motor saya kan udah tua. Biasanya tuh mogok terus, biasanya bawa ke bengkel. Sebenarnya bapak itu berkeinginan untuk ganti beli motor, tapi karena saya sekolah terus ada kebutuhan buat sekolah, bapak mikir dulu karyanya motornya nggak jadi beli aja buat biaya saya sekolah. Orang tua tuh bisa menguliahkan anak, itu derajatnya terangkat kalau di desa itu kan. Namanya anak minta kuliah ya orang tuanya mengalah. Ibunya itu bukan menyemangati terus, optimis harus kuliah. Sebenarnya enggak mampu. Kuliah itu enggak akan tapi anak namanya anak minta kuliah ya orang tua itu harus tanggung jawab, harus mencari biaya. Iya, itu dia tadi Wah. Pak Ganjar, itu jeritan hati Yes, dari rakyat masyarakat kan. Sukoharjo. Betul. Nah, makanya kita udah gak sabar untuk mendengar cerita Pak Ganjar nih tentang satu keluarga miskin, satu sarjana. Yes. Jadi boleh mari kita sambut Pak Ganjar untuk menjelaskan programnya. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Ganjar. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih semuanya hadir sehari ini. Saya berkeliling ke Sukoharjo, ditemani ada Ibu Bupati, Pak Wakil, lalu ada partai-partai pengusung, ada dari DPRD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, komplit semuanya. Dan tentu relawan, termasuk saya ditemani teman-teman influencer, boleh berdiri dong. Berdiri balik kanan biar bisa dilihat. Inilah para influencer, ada yang artis, ada, woi. Oke. Ya, terima kasih sudah hadir menyertai. Bapak Ibu, kenapa anak kita harus sekolah tinggi? Ada satu harapan besar dari keluarga. Nasib di keluarga itu, nasib anaknya berharap jauh lebih baik. Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik, kemiskinan. Banyak cara kita menyelesaikan, sudah ada BLT, sudah ada PKH, ada jaminan kesehatan, ada juga jaminan pendidikan. Tapi kenapa kita tidak bisa cepat? Maka ada praktek baik yang pernah saya lakukan ketika 10 tahun menjadi gubernur. Saya coba datang, saya coba riset, kenapa kita harus menggapai masa depan dengan berinvestasi yang besar melalui pendidikan. Bapak Ibu, pengalaman ini saya dapatkan minimal dari saya pribadi.
ketika kami kesulitan membiayai pada saat sekolah. Ketika kami harus kuliah dan tidak ada biaya. Ketika orang tua saya seperti tadi disampaikan oleh warga dari Sukoharjo menceritakan, hanya bisa bersedih. Tapi orang tua selalu mencoba bagaimana anaknya bisa jauh lebih baik kehidupannya. Betul ya? Orang tua saya pernah terlilit rentenir untuk membiayai kuliah anaknya. Orang tua saya pernah jualan bensin dan kami harus membantu itu agar kami bisa survive hidup. Maka ketika amanah politik ini diberikan, menjadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik. Saya menemukan beberapa kesempatan dari sebuah keluarga yang saya lihat, oh, di keluarga ini miskin, tapi ada anaknya yang punya potensi luar biasa. Saya akan membiarkan mereka ketika punya talenta olahraga, seni, sains, dan bisa berkembang. Saya tidak pedulikan karena dia bisa survive dengan cara itu. Tapi ketika kemudian mereka harus menyiapkan diri jauh ke depan dan dia butuh bimbingan, maka pendidikan menjadi jalur utama yang ada. Saat itulah saya berdialog dengan seorang warga seperti video tadi itu, saya tanya kepada mereka, apa yang Bapak Ibu harapkan? Saya ingin menyekolahkan anak saya setinggi-tingginya. Tapi Pak Ganjar, saya tidak punya kemampuan itu. Maka apa yang bisa saya lakukan pertama adalah bagaimana kamu bisa bersekolah dan kamu cepat bekerja. Pikiran yang paling cepat adalah membuat sekolah vokasi. Maka pada saat itu kita bikinkan namanya SMK Jateng dan kemarin saya sempat ke Solo tidur di salah satu rumah penduduk. Dia jualan bubur sumsum, anaknya ada 3 kalau tidak salah. Dan dia tidak punya harapan apapun. Maka anaknya lulus SMP. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya? Mendorong anaknya untuk mencari jalan keluar agar dia bisa sekolah lebih tinggi. Dan dia bisa mendapatkan sekolah level SMK. Anaknya pinter. Dia sungguh-sungguh. Dia belajar keras. Dia meminta doa orang tuanya. Pendek cerita, dia keterima dengan seleksi yang sangat ketat di SMK Jateng itu. Belum lulus, belum wisuda, dia sudah mulai magang dan bekerja. Dengan gaji sudah 3 juta pada saat itu. Satu yang mengharukan Bapak Ibu, orang tuanya dikirimi 500.000 tiap bulan. Pada saat anak ini mau saya wisuda untuk angkatan pertama, yang datang adalah orang tuanya. Saya kaget, Bapak ngapain berdiri di sini? Saya mewakili anak saya karena anak saya tidak bisa pulang, dia sudah bekerja. Wow. Setelah itu Bapak Ibu, anaknya diangkat menjadi pegawai tetap, gajinya kurang lebih 6 juta. Hari ini dia sudah berpenghasilan 12 juta. Dan orang tuanya dikirimi 2 juta setiap tahun, rumahnya dibangun. Saya tadi malam, 2 hari yang lalu tidur di sana, saya mendapatkan suasana kebahagiaan di keluarga itu. Terasa betul, ciri-ciri kemiskinan yang melekat mulai hilang karena kemudian saya melihat fasilitas kehidupannya jauh lebih baik karena pendidikan. Inilah kisah inspiratif yang kemudian membawa saya dan Pak Mahfud untuk, Pak, kita bikin, kita cari satu keluarga miskin yang ada di Indonesia, kita cari satu anaknya, kita biayai sampai perguruan tinggi agar kelak dia bisa menghidupi keluarganya. Bapak Ibu, dalam kesempatan yang sangat baik di Sukoharjo ini, bantu kami. Mari kita bekerja sama. Kita cari satu data yang baik, kita kelola dengan bagus, dan kita punya profil warga bangsa, warga negara Indonesia. Ketika keluarga miskin ini bisa kita capture dari
data, nik yang ada, maka disitulah sebenarnya negara bisa hadir untuk membantu dari keluarga itu agar ada anaknya minimal 1 sarjana dalam 1 keluarga miskin untuk dia bisa merubah nasibnya. Bapak Ibu, di Sukoharjo ini saya ingin melonceng program ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan besar nantinya sehingga biaya pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD kita fokuskan untuk kita konsentrasi ke sana sehingga menjemput bonus demografi dengan penduduk produktif yang banyak. Kita investasi melalui kesehatan dan kita prioritaskan kepada mereka yang punya talenta bagus dan dia berangkat dari keluarga yang miskin. Terima kasih untuk semuanya, mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat lebih baik untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Oke. Dan tadi kita sudah mendengarkan dan Ya. melihat juga videonya ya. Ya sekarang kita mau berdiskusi. Betul. Tanya jawab. Tanya Oke. jawab. Yang pertama mungkin kita berikan kesempatan dulu Ya. Bapak Ibu tetap duduk ya. Tetap duduk semua Bapak Ibu, mohon izin tetap duduk semua. Agar nanti ketika menjawab bisa melihat Bapak Ganjar dengan baik Ya. ya. Pak Ganjar boleh kita sesi tanya jawab dengan masyarakat Dengan boleh masyarakat boleh apa ya? Boleh diwakili satu aja ya. ya? Satu. Ya, ya, ya. Ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu boleh berdiri. Oh ya, Oke. sini Bu. Ya, Ya, monggo Ibu. sini, Oh, Oke, wah mau foto ini pasti. Wajib kayaknya itu ya. Iya pasti ini. Ya, silakan kasih mic-nya. Ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dideketin. Ibu Sumarse. Ibu Sumarse. Dengan alamat Sapen, Mojolaban, Sukoharjo. Sukoharjo, pertanyaannya. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak tentang sistem yonasisasi. Oh ya, pendidikan ya, Ya. zonasi. Ya. Ya. Satu itu, yang kedua tentang anak saya yang telah putus kuliah karena keadaan. Ya. Sekarang anak saya ada 2. Yang satu sekarang sudah usia 23, Ya. ini putus kuliah. Putus kuliah. Yang kedua masih di bangku SMP kelas 3 tahun ini. Oke. Yang saya pikirkan itu tentang yunanisasi karena saya nggak mempunyai PKH, nggak mempunyai KIP, nggak mempunyai. Ya. Ada satu masalah lagi karena korban PHK. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan yaitu sistem yunanisasi Ya. itu membingungkan orang tua. Oh, membingungkan orang tua. Ya. Ya. Ibu sekolahnya apa dulu? Saya dulu alumni SPG Soekarjo. SPG. Ya. Oke, Sekolah Pendidikan Guru. Oke. Ini tenang aja nih. Tenang-tenang, sat-set kita pokoknya. Kalau guru nanti kalau diajari nggak bingung lagi gitu ya. Iya. Ya, jadi nggak usah bingung. Yang paling gampang adalah anak itu nanti ada di zonasi mana. Mau sekolah ke SMA atau SMK? SMA. SMA. Iya. Maka dicari sekolah yang paling dekat. Iya. Kalau dia punya prestasi, maka dia bisa pindah ke tempat lain yang diinginkan dengan prestasi. Ya. Kalau dia dari keluarga tidak mampu dan ibu merasa dari keluarga tidak mampu, uruslah surat keterangannya sekarang. Oke? Oke. Gampang ya? Iya. Di belakang ibu ada orang pakai baju merah, perempuan cantik sudah tahu? Iya. Siapa dia? Ibu Bupati. Wes gampang lapor karo bupati didampingi Pak Wakil di sini. Jegrek, wes. Korban PHK, mohon maaf dengan segala hormat saya boleh bertanya ya. Iya. Menurut ibu masuk kategori tidak mampu atau mampu? Tidak mampu. Tidak mampu. Ibu mau mengurus besok pagi? Insya Allah ya. Sekarang ibu akan dibantu langsung. Nanti saya minta nomor teleponnya, langsung dikerjakan dapat bonus hari ini. Iya. Terima kasih. Oke ya? Nah, zonasi dengan cara seperti itu. Jadi nggak usah risau dengan zonasi. Dia berprestasi, dia bisa pilih. Dia punya tempat yang dekat, dia akan bisa dapat. Kalau keluarganya tidak mampu, dia akan mendapatkan prioritas. Kalau kemudian tidak dapat, sekolah dimanapun bisa mintakan beasiswa. Tidak ada pintu tertutup untuk anak yang mau sekolah dan berprestasi. Gampang ya?
Bagaimana anak kedua saya kok hari ini putus sekolah? Sambung lagi. Suruh masuk lagi, kuliahnya di mana? Dulu di Duta Bangsa. Duta Bangsa, mau sekolah lagi apa enggak? Ya katanya ingin sekolah tapi karena terbentur sama biaya dan Ya. dia merasa kalau dia menunggu untuk di DO di sekolah. Menunggu di DO? Iya. Ada juga ya orang menunggu di DO Nah ya. sekarang gitu. Oke. untuk melanjutkan nggak punya biaya. Ya. Kebetulan anak saya mempunyai kebutuhan khusus. Oke. Yaitu Dia berkebutuhan khusus. Iya. Ya. Karena Maaf, dia- penyandang disabilitas. Iya, Ya, dia oke. menderita penyakit hemofili. Oke. Ya, yang setiap 1 minggunya itu harus injeksi Oke. dengan biaya yang tidak sedikit. Ya. Itu Oke. masalahnya. Sudah punya jaminan kesehatan? Sudah, tapi Sudah. lewat perusahaan. Lewat perusahaan. Yang jaminan apa kesehatan dari pemerintah? Tidak punya. Belum, diurus nanti. Oke. Langsung ya? Yes, beres. Nanti minta ajudannya Bu Bupati atau Pak Wakil, bisa langsung. Wes, karo Pak Wakil ini sekda dulu, satset uangnya. Tenang juga, jangan khawatir. Udah ketemu langsung beres ya? Beres ya, nanti anaknya biar dicek dari sisi kesehatannya, sehingga dia bisa mendapatkan akses kesehatan yang bagus. Kedua, kalau sudah seperti itu, suruh sekolah lagi. Kalau kemudian tidak ada biaya, minta beasiswa. Ya. Beasiswa dari mana? Kita carikan. Kita carikan. Banyak sekali beasiswa yang ada. Kemarin saya di Sragen, ada aspirasi yang masuk lewat DPRD, berkumpul anak-anak para penerima beasiswa itu. Dan itu bisa dilakukan. Oke? Pun, saat ini nomor teleponnya dikasih Bu Bupati napa Pak Wakil. Ini langsung dicatat. Ini, yo, siapa ajudan ibu iki? Nah, kayak karo ajudan ibu e. Ana. Ini, karo ajudan ibu e. Bapak Ibu, memaknai satset itu rasa ngenteni dadi presiden. Setuju ya? Jadi kalau ada persoalan seperti ini yang bisa diselesaikan, satset, selesaikan sekarang. Gitu. Maka pendukungnya Ganjar Mahfud juga harus satset. Kalau ada yang seperti ini sampaikan, kecuali itu menjadi program masa depan yang mesti kita siapkan. Maka tinggal dukung. Kita harus kompak dulu untuk menang. Terima kasih, salam untuk semuanya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan pada pembawa acara, makasih. Iya, oke. Baik. Pak Ganjar, kebetulan tadi kita ngelihat ini ada yang di tayangan itu, ada anaknya datang ke sini, boleh? Hadir langsung Yang Bapak. tadi hadir langsung yang Boleh bergabung dengan kita Pak? Mungkin- Boleh. Dengan orang tuanya silahkan cantik. Bapak Ibu monggo. Ini juga salah satu sosok yang tadi Iya, tayang yang di video ada di Darto. video Mas tadi. Darto ya. Dan kita akan langsung menjumpakan dengan Bapak. Iya, betul. Agar tidak hanya kita saksikan videonya, namun bisa langsung ngobrol dan Iya. berinteraksi ya. Mas Betul Darto, sekali. Mas Darto. Ya, Di sini juga ada yang ada di VT tadi. Oh ada dua. ada. Iya, ada dua Oke. anaknya. Silakan sekalian. Sekalian atau satu dulu ya Mas ya? Satu dulu. Satu Ya, dulu. oke. Oke, siap. Oh ya, baik. oke. Yang ini masalahnya apa tadi ini? Mau kuliah tapi nggak ada biayanya ya tadi ya? Oh sama. Sudah lulus Dek? Oh belum. Sekarang sekolah di mana? Di SMK Negeri 8 Surakarta. SMK? Negeri 8 Surakarta. Oh SMA Solo, SMK Solo. Sekolahmu bayar enggak? Boten. Boten. Sopo sih gubernurin di sini. Bapak Ibu, saya cerita gratis ini bukan ngarang. Kenapa bisa cerita gratis membuat SMK untuk orang miskin? Karena sudah kita kerjakan. Kenapa kemudian saya tanya sekolahnya bayar atau tidak? Begitu SMA, SMK, SLB kewenangannya dikasih provinsi, pada saat itu saya gratiskan semuanya. Salah satunya dia. Ternyata sekolahnya sudah tidak bayar. Maka hari ini dia sudah menerima fasilitas SMK gratis. Ini sekolah seni. Nah, ini para seniman nih. Ini seniman ini jagoan-jagoan seniman. Dia sekolah seniman SMK 8 itu jagoan seni masa depan. Maka kita harapkan nanti, namamu siapa? Yeti. Yeti. Yevi kita harapkan bisa... Yeti, Pak. Yeti. Yeti? Ye. Aku tadi bilang apa? Yeti. Oh iya tuh kurang dikit sama temen gak apa-apa lah. Nah, kita harapkan si Yeti ini nanti bisa kuliah dan kita siapkan mulai sekarang. Kamu kuliahnya kapan?
Ini baru mau lulus. Oh ya, jadi kuliahnya kira-kira kapan? Tahun depan ya. Tahun depan. Jadi kalau tahun depan, hah? Ya, ini cetrot lagi, cetrot. Nah, kalau begitu seperti ini udah jelas praktek pertamanya Yeti nanti. Oke ya, tapi Yeti, kamu juga punya kesempatan yang lain. Banyak sekali beasiswa yang bisa kamu dapatkan nanti di kuliah ya. Ada KIP untuk kuliah juga ada toh. Terus kemudian ada beasiswa dari luar. Jadi jangan kecil hati, kamu siapkan. Program itu akan membantu, tapi kalau tidak ada banyak cara lain yang bisa dikerjakan. Tugasmu belajar sungguh-sungguh mulai hari ini, minta doa restu orang tua. Oke? Selamat belajar. Kamu jurusannya apa? Seni tari. Seni? Seni tari. Coba kamu nari sekarang. Oke. Bapak ikut ya? Oh ya, wes aku Mantap. malah Wey. hari ini. Oke. Oke, kita akhiri pertemuan ini dengan tarian dari Yeti dari SMK 8 Solo. Boleh divideokan Bapak Ibu bersama dengan Bapak Ganjar dan Yeti bernari. Salah mas, musiknya salah. Oke. Iya. Oke, tepuk Ya, tangan. tepuk tangan. Ini kayaknya musiknya nggak pas, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sekali lagi terima kasih. Iya. Salam untuk semuanya. Terima kasih Pak Ganjar udah mau datang hari ini bertemu dengan para warga. Kita mau foto angkat 3 jari bareng Bapak boleh? Oh iya. Oke. Semuanya boleh berdiri Bapak Ibu. Boleh berdiri, kita Mundur dulu. angkat tangannya, jarinya membentuk 3 begini ya Bapak Ibu ya. Oke. Angkat 3 jari, angkat 3 jari. Tolong dikasih. Loh Pak Ganjarnya nggak kelihatan. 1, 2, 3. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Oke. Luar Tepuk biasa. tangannya untuk Bapak Ganjar Pranowo. Dan kita berharap tentunya di masa yang akan datang pada pemilihan nanti Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud dapat menang. Amin. 1 putaran. Satu Amin. putaran menang. Menang. Ya, oke. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo. Mas, kita harus ganti dulu, Mas. Bentar, Mas. Terima kasih Bapak kami ucapkan dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bapak. Warga Sukoharjo kami mohon untuk dapat memberikan akses terlebih dahulu ke Bapak. Ya, minta tolong diberikan jalan dulu ya. Kami yang ada di sini masyarakat Sukoharjo membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih baik ya agar keluarganya terangkat harkat dan martabatnya. Maka kami doakan Ganjar Mahfud Menang, menang, menang. 1 putaran. Menang. Oke, baik. Selesai sudah tadi diskusi bareng Pak Ganjar. Betul. Ini adalah sebuah Kita harus tutup dulu, Mas. Mas, kita closing dulu deh kayaknya.
Baik, Bapak Ibu kami ucapkan tentunya terima kasih atas kehadirannya di lapangan Cangkol Sukoharjo. Dan tentunya satu masyarakat miskin, satu sarjana ini semoga bisa menjadi salah satu program andalan Ganjar Mahfud dapat memenangkan satu putaran Ya. 2024 ya. Satu keluarga miskin. Tadi ngomongnya